selamat pagi Bro and Sis di seluruh dunia. Saya Danti dari Jakarta, Indonesia. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Anda semua di sini, yakni di FFG TV Channel. Sesuai dengan video promo saya kemarin, kali ini saya akan membawakan topik tentang perbedaan antara bisnis konvensional dan bisnis yang profesional. Dalam hal ini, bisnis profesional yang saya maksud adalah bisnis networking atau bisnis jaringan. Nah, apakah yang dibilang dengan bisnis konvensional? Bisnis konvensional itu banyak kita temukan sehari-hari. Bapak Ibu bisa melihat, misalnya contohnya buka warung makan seperti warteg atau restoran kecil-kecilan, kemudian buka salon, kemudian buka bengkel, kemudian buka toko bahan bangunan dan sebagainya. Itu semua termasuk ke dalam bisnis konvensional. Nah, sekarang saya akan menyampaikan apa ya bedanya bisnis konvensional dengan yang profesional, yang dalam hal ini adalah bisnis networking atau bisnis jaringan. Apa beda bisnis konvensional dengan networking atau bisnis jaringan? Pertama, dari sisi karyawan. Bisnis konvensional itu tergantung besar kecilnya skala bisnis yang Bapak Ibu punya. Semakin besar bisnis yang Bapak Ibu punya, maka Bapak Ibu butuh tenaga karyawan semakin banyak. Bahkan ada juga yang dibilang bisnis dengan padat karya, ya, karena butuh tenaga banyak. Artinya Bapak Ibu perlu meluangkan waktu untuk merekrut karyawan, wawancara karyawan, dan pastinya harus gaji karyawan, ya. Nah, sementara untuk bisnis jaringan atau networking, kita tidak perlu karyawan sama sekali. Itu kalau dari sisi karyawan. Nah, bagaimana dengan sisi waktu? Dari sisi waktu juga luar biasa. Konvensional, saya punya teman yang punya restoran, dia harus ke pasar dari pagi buta, kemudian memasak, kemudian buka restonya mulai dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam, terus berkutat dengan bisnisnya itu. Jadi dia tidak bisa mengerjakan yang lain-lainnya. Sementara kalau untuk bisnis jaringan atau bisnis networking, kita waktunya lebih fleksibel. Terutama saya yang menjalankan bisnis jaringan di sini, saya masih bisa mengatur rumah tangga, mengurus anak, karena bisnis jaringan bisa dikerjakan paruh waktu. Contoh juga dengan suami saya, dia masih bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Kapan dia mengerjakan bisnis jaringannya? Dia kerjakan di saat weekend atau after office hour. Nah, poin berikut perbedaannya adalah dari sisi modal. Konvensional relatif lebih besar daripada bisnis networking. Modal contohnya lah, kita buat yang namanya restoran. Kecil-kecilan aja lah, warung kecil-kecilan, entah resto bami ayam, atau mungkin warung somai, atau soto ayam, apalah ya. Karena saya punya teman yang mengalami seperti ini. Itu untuk sewa rukonya saja, itu dalam 1 tahun, itu lebih dari 50 juta. Itu modalnya saja untuk tempat. Belum lagi peralatannya ya. Kemudian lagi mungkin listriknya juga. Kemudian ada lagi AC-nya, Wi-Fi-nya, dan sebagainya. Belum termasuk dengan belanja hariannya. Itu adalah modal yang sangat besar kalau buat saya ya. Dan pasti orang luar sana juga menganggap besar karena tidak kurang dari 50 juta untuk membuat restoran yang kecil-kecilan saja. Sementara di bisnis jaringan, saya bilang modalnya relatif terjangkau bagi banyak orang. Dan yang utama modalnya hanya tenaga, pikiran, dan impian. Jadi istilahnya tidak ada kata bangkrut di bisnis jaringan atau di bisnis networking. Nah, kemudian dari sisi pengalaman, bisnis konvensional tentu saja butuh pengalaman. Misalnya, kalau saya sama sekali tidak bisa masak, nggak tahu masak, pada saat saya buka resto, artinya kan saya harus mengandalkan orang lain. Minimal kan saya harus punya ilmu tentang cara memasak, harus bisa masak lah sedikit-sedikit. Karena saya pernah mengalami pada saat saya tinggal di Jawa Timur beberapa tahun yang lalu, saya dan suami ikut-ikutan ceritanya ya, ikut-ikutan bisnis. Bisnis sapi, jual beli sapi. Kami modal beberapa juta dan berakhir dengan tanpa keuntungan sama sekali, yang ada sapinya saya jual murah. Kemudian saya juga bisnis pertanian ya, kita coba mengelola lahan tapi kita minta tolong sama orang yang ngurus. Katanya setiap tahun, setiap bulan bahkan saya dapat beberapa ton dan itu bisa dijual. Kami modal lumayan antara 30 sampai 50 juta pada saat itu. Tapi belum 2 tahun
pertanian itu kita tutup. Karena apa? Tidak menghasilkan keuntungan sama sekali buat kami. Berartinya apa? Artinya saya harus punya pengalaman juga sebagai petani, harus ngerti juga cara bertani. Kami tidak punya pengalaman itu. Sementara di bisnis jaringan, kita tidak perlu punya pengalaman. Tidak perlu background, tidak perlu gelar S1, S2, S3, ibu rumah tangga bisa, karyawan bisa, pensiunan bisa, karena tidak perlu pengalaman, karena keahlian di sini bisa diimprove. Selain itu, yang saya suka di bisnis jaringan, di sini ada upline yang membimbing kita step by step. Ada CD-CD yang bisa kita dengarkan. Ada juga program mentoring. Jadi kita bisa belajar learning by doing. Sekarang dari sisi income. Dari bisnis konvensional memang tergantung dari besar kecilnya bisnis Bapak Ibu. Tapi rata-rata di bisnis konvensional income kita ada batasnya. Jadi sesuai dengan modal kita, modal kecil, income-nya ya kecil. Modalnya besar, income-nya juga bisa besar. Tapi semua yang saya tahu adalah ada batasnya. Sementara income di bisnis jaringan itu tanpa batas. Jadi tidak ada batas. Semua tergantung dari tenaga yang kita keluarkan, komitmen kita, dan pengorbanan yang kita berikan untuk bisnis ini. Nah, berikutnya yang namanya bisnis selalu ada investasi, selalu ada reinvest. Yang disebut namanya overhead, yaitu biaya rutin yang harus dikeluarkan untuk menjaga kelangsungan dari bisnis itu sendiri. Itu sama. Bisnis konvensional ada, bisnis networking pun ada. Bagaimana dengan yang di bisnis konvensional? Contohnya, bayar listrik, bayar telepon, gaji karyawan. Gaji karyawan tergantung banyak sedikitnya karyawan yang Bapak Ibu punya. Kemudian bayar pajak, kemudian bayar THR karyawan, kemudian bayar uang keamanan. Karena kalau Bapak Ibu misalnya punya satu gedung bisnisnya, jadi bisnis di satu gedung atau di satu ruko, Bapak Ibu harus bayar security ya, keamanan untuk menjaga semua inventaris Bapak Ibu. Terus kemudian ada lagi uang kesehatan, termasuk uang kesehatan karyawan. Terus kemudian sewa gedung atau ruang atau gudang dan sebagainya. Belum lagi sewa, misalnya ada delivery, berarti juga termasuk ya kendaraan untuk ya termasuk logistik, untuk deliverynya. Artinya itu semua butuh biaya setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Nah, bagaimana dengan overhead ya di bisnis networking? Telepon sudah pasti ya, transportasi karena kita bergerak, kita mungkin membantu grup, kita mungkin bertemu dengan customer atau klien, kemudian biaya makan, pada saat kita ketemu orang, pada saat kita training juga ada investasinya, kemudian biaya beli buku, biaya beli kaset. Tapi kalau dibandingkan antara overhead dari bisnis networking dan bisnis konvensional, saya pastikan jauh-jauh sekali angkanya. Perbedaan berikutnya adalah tentang teritori atau batas wilayah. Bisnis konvensional rata-rata ada batas wilayahnya. Contoh, kalau saya buka di kota Jakarta, berarti ya skala bisnis saya hanya di Jakarta. Bahkan kalau kita ada bukanya di satu kota kecil atau di desa, artinya skala bisnis saya hanya di kota tersebut, di kota kecil tersebut. Sementara kalau bisnis jaringan ini bisa global. Karena apa? Karena kita bisa menggunakan internet untuk menjangkau semua customer kita, untuk menjangkau semua prospek kita, karena tidak dibatasi oleh batas wilayah itu. Nah, contoh lagi, kalau misalnya saya membuka di satu kota, misalnya Jakarta, pada saat saya akan buka lagi bisnis saya, misalnya restoran saya atau salon saya di kota lain, artinya saya sendiri yang harus mengeluarkan modalnya. Artinya kalau saya mau punya cabang di 33 provinsi di Indonesia, saya harus 33 kali mengeluarkan modalnya. Sementara untuk bisnis jaringan hanya cukup satu kali saya investasi untuk modalnya. Karena apa? Karena pada saat saya mereferensikan bisnis ini kepada teman saya di luar kota, atau mungkin di luar pulau, atau mungkin di luar negeri, yang investasi adalah teman saya itu. Oke, sekarang bagaimana dengan challenge yang berupa dampak krisis?
entah itu bencana alam atau mungkin krisis moneter seperti yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, bahkan di Indonesia juga pernah terjadi krismon ya. Untuk bisnis konvensional, dampak krisis pasti ada. Namun bagaimana dengan bisnis networking? Tidak perlu khawatir dengan kondisi perekonomian, karena semakin sulit cari uang di luar, justru pengalaman saya bisnis networking tumbuh subur. Kenapa bisa? Karena bisnis networking kaitannya dengan modal, sangat terjangkau ya. Kemudian juga ada kaitannya dengan teritori. Pada saat bisnis konvensional kita hanya buka di satu kota atau hanya buka di satu negara, dan di negara tersebut atau di kota tersebut ada bencana atau krisis moneter, maka bisnis konvensional itu pun ikut kolaps. Tapi bisnis jaringan luar biasanya atau bisnis networking, karena kita bisa mengembangkan ke berbagai belahan dunia, karena bisnis ini bisa global. Terjadi krismon di satu negara, terjadi bencana di satu negara, belum tentu di negara yang lain ikut terkena dampaknya. Poin berikutnya yang membedakan antara bisnis konvensional dan bisnis networking adalah tentang advertising atau periklanan. Bisnis konvensional tergantung dari besar kecilnya bisnis Bapak Ibu. Semakin besar bisnisnya, Bapak semakin membutuhkan iklan, dan itu investasi untuk periklanan luar biasa besar. Masuk ke TV, masuk ke radio, belum pasang-pasang billboard di jalan. Oh, itu luar biasa banget ya untuk investasinya. Nah, sementara yang saya tahu dan saya rasakan sendiri di bisnis networking, ini kita lebih butuh personal touch. Jadi butuh pendekatan pribadi kepada customer, butuh pendekatan pribadi kepada prospek. Jadi di bisnis networking ini iklan itu sama sekali tidak efektif. Oke, berikutnya adalah tentang passive income. Apa yang disebut dengan passive income? Passive income itu adalah ada satu masa, ada satu waktu Anda tidak perlu bekerja lagi, Anda tidak perlu aktif bekerja lagi, tapi penghasilan Anda tetap terus masuk. Nah, sekarang kita bedakan antara bisnis konvensional dan bisnis networking. Apakah ada passive income di kedua jenis bisnis ini? Kalau di konvensional, itu ada yang ada passive income dan ada juga yang tidak ada passive income. Semua tergantung dari usaha Anda sendiri. Tapi rata-rata yang saya tahu di bisnis konvensional tidak ada yang namanya passive income. Karena apa? Karena mereka harus terus aktif bekerja. Contohnya buka salon, buka toko, buka restoran, harus terus aktif bekerja baru income mereka masuk. Nah, sementara di bisnis networking ada yang namanya passive income yang disebut residual income. Karena apa? Karena bisnis networking ada sistem dan ada tim yang bekerja sama dengan kita. Poin berikutnya, apakah bisnis konvensional butuh lokasi, butuh tempat usaha? Ada yang perlu, ada yang tidak. Karena sekarang juga ada yang namanya bisnis online ya. Jadi rumah bisa dipakai sebagai tempat lokasi bisnis. Tapi mayoritas bisnis konvensional yang saya tahu, mereka butuh tempat usaha, mereka butuh lokasi berupa ruko atau sewa gedung, sewa ruang kantor, dan sebagainya. Sementara untuk bisnis networking sendiri tidak perlu tempat. Kita bisa ketemu dengan customer, kita bisa ketemu dengan prospek, dengan silaturahmi ke rumahnya, atau ketemu di mall, atau ketemu di cafe. Artinya bisnis networking itu lebih fleksibel karena apa? Karena bisa dilakukan di setiap tempat. Dimanapun kita ketemu orang, kita bisa menawarkan bisnis kita. Kadang saya lagi di rumah sakit ketemu dengan sesama pasien, di situ saya sharing. Atau saya sedang ada di busway atau sedang ada di KRL, di situ pun saya bisa sharingkan tentang bisnis saya. Poin berikutnya, beda antara bisnis konvensional dan networking adalah dari sisi resiko. Apakah ada resiko di bisnis konvensional? Oh, pasti ada dan sangat besar. Bahkan banyak orang yang saya tahu, teman-teman saya dan saya juga pernah mengalami pinjam sana sini, pinjam bank, tapi akhirnya modalnya habis dan bisnisnya bangkrut. Itu artinya resikonya sangat besar. Nah, bagaimana dengan bisnis jaringan? Resikonya simpel banget. Hanya ditolak pada saat saya menawarkan ke teman sekolah saya, pada saat saya menawarkan ke tetangga saya, pada saat saya menawarkan ke lingkungan ibadah saya.
mereka tidak tertarik atau mereka belum berminat, itu saya hanya ditolak. Jadi resikonya simpel banget kan. Nah, terus kemudian dari sisi bisa bangkrut atau tidak. Konvensional apakah bisa bangkrut? Sangat bisa. Karena saya pernah mengalaminya. Sudah modal, reinvest, tapi saya tidak punya knowledge-nya, tidak punya ilmunya. Akhirnya gulung tikar. Nah, kemudian bagaimana dengan bisnis jaringan? Apakah bisa bangkrut? Sama sekali tidak. Jadi, Bapak Ibu, kalau sampai ada mendengar apakah bisa bangkrut di bisnis jaringan atau saya bangkrut di bisnis jaringan, itu sama sekali keliru menurut saya. Karena apa? Karena bisnis jaringan yang benar adalah pada saat kita investasi, saya mendapatkan produk sebagai pengganti dari investasi saya. Artinya sama juga dengan saya membeli barang di toko-toko konvensional. Saya keluar uang dan saya diganti dengan barang. Jadi tidak ada kata bangkrut di bisnis jaringan. Poin berikutnya, ini nih yang bikin saya suka ya. Bisa nggak jadi miliarder baik di bisnis konvensional maupun di bisnis networking atau jaringan? Di bisnis konvensional itu bisa dan tidak, tergantung kekuatan modal Bapak Ibu ya, tergantung besar kecilnya bisnis Bapak Ibu. Semakin kuat permodalannya, semakin mungkin bisnis Bapak Ibu bisa mendapatkan income menjadikan Bapak Ibu miliarder. Tapi rata-rata yang saya tahu, income bisnis konvensional itu adalah limited atau terbatas. Nah, bagaimana dengan bisnis networking? Nah, di FFG saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, banyak banget miliarder bermunculan, dan soon saya pun on the way seperti mereka di bisnis networking yang bersama FFG ini. Karena apa? Karena mereka punya komitmen, mereka punya konsisten, dan banyak program-program di FFG yang bisa menjadikan kita semua yang serius 100% mengikuti sistem FFG menjadi miliarder. Perbedaan berikutnya antara bisnis konvensional dan networking adalah di sisi financial freedom atau bebas keuangan. Apakah ada financial freedom di bisnis konvensional? Ya dan tidak. Tergantung dari besar kecilnya skala bisnis Anda. Tergantung juga apakah di bisnis Anda ada sistemnya. Tergantung juga seberapa kuat modal yang Anda punya. Nah, bagaimana dengan financial freedom di bisnis networking? Ada Bapak Ibu. Karena apa? Karena di bisnis networking itu ada sistemnya yang sudah proven. Kemudian juga ada leverage ya. Dan saya menyaksikan sendiri di bisnis networking yang bersama FFG banyak sekali leader-leader, top leader global yang sudah mendapatkan financial freedom bahkan lebih dari 10 tahun. Keren. Berikutnya membedakan antara bisnis konvensional dan networking adalah di sisi time freedom atau bebas waktu. Banyak orang jadi pengusaha besar tapi dia tidak bebas waktu. Uangnya banyak, tapi pada saat diajak istrinya jalan-jalan ke luar negeri dalam jangka waktu yang lama, mereka takut sekali meninggalkan bisnisnya. Artinya kan mereka banyak uang tapi mereka tidak bebas waktu, ya. Terus kemudian atau misalnya pejabat, ya, mungkin dia karyawan kelas atas, itu juga banyak uangnya, tapi sekali lagi mereka belum tentu bebas waktunya, belum tentu pada saat keluarganya ingin didampingi oleh orang tersebut dia ada waktunya. Nah, bagaimana dengan bisnis networking? Pasti ada yang namanya bebas waktu atau time freedom di saat Anda berhasil di bisnis networking. Dan sekali lagi saya sudah menyaksikan, melihat sendiri bagaimana top global leader FFG merasakan yang namanya bebas waktu. Mereka bisa berlibur dalam jangka waktu yang tanpa batas. Bebas waktu dan bebas keuangan. Ini adalah suatu kehidupan yang benar-benar saya dan pastinya semua orang idam-idamkan. Dan poin terakhir yang bisa saya sampaikan pada hari ini mengenai perbedaan antara bisnis konvensional sama bisnis networking adalah dari sisi pembinaan mental atau pengembangan diri. Apakah ada di bisnis konvensional pembinaan mental dan pengembangan diri? Ya, tergantung dari bisnis Anda. Kalau Anda berbisnis di bidang pengembangan diri,
Pasti ada ya. Kalau Anda berbisnis di bidang pembinaan mental, pasti ada. Tapi mayoritas bisnis konvensional di luar sana tidak ada pembinaan mental dan pengembangan dirinya. Bagaimana dengan di bisnis jaringan, terutama jaringan networking yang bersama FFG? Sudah pasti ada. Karena apa? Karena di FFG lengkap sekali bisnisnya. Saya bilang FFG adalah bisnis yang sangat komplit karena ada pembinaan mental, ada pengembangan diri, ada tentang pengelolaan keuangan, ada tentang spiritual, hampir semua aspek kehidupan. Bahkan saya berani jamin semua aspek kehidupan ada di bisnis networking yang bersama FFG. Nah, Bapak Ibu, tadi adalah poin-poin yang sudah saya sampaikan mengenai perbedaan antara bisnis konvensional dan bisnis networking atau bisnis jaringan. Bapak Ibu bisa melihat betapa powerfulnya bisnis jaringan. Jadi buat Bapak Ibu yang sedang mencari peluang bisnis, saya sarankan masuk, lihat, dan pelajari bisnis jaringan dengan betul-betul dengan serius. Tambah lagi dengan buku The Business School. Bapak Ibu sebaiknya baca buku The Business School. Di sini ditulis bisnis jaringan adalah untuk bisnis yang suka menolong orang. Dan saya yakin Bapak Ibu suka menolong orang. Kemudian buku kedua yang saya baca sebagai referensi adalah buku Bisnis Abad 21. Ya, buku Bisnis Abad 21 ini zaman teknologi, zaman internet. Nah, di sini dikatakan oleh Robert Kiyosaki, ini adalah dua bisnis yang booming di abad 21 ini. Saya tidak sedang promosi buku ini karena saya juga tidak mendapatkan fee dari buku ini. Tapi dari dua buku ini saya semakin mantap dengan bisnis jaringan. Terutama bisnis jaringan yang ada support sistemnya, yang membangun mental kita, yang membangun mindset kita, yang ada untuk pertumbuhan dirinya. Jadi intinya dikatakan dari buku ini, carilah bisnis jaringan yang disertai dengan support system, yang ada sekolah tentang pertumbuhan dirinya. Nah, itu saya dapatkan di FFG. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan bisnis, bisa melihat bisnis ini juga. Yang sudah masuk bisnis jaringan, juga bisa belajar dari buku ini. Saya pastikan Bapak Ibu yang bergabung bersama FFG sampai ke puncak sukses. Thank you.